Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa kembali di seri Belajar Laravel 6. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat hapus ya. Bagaimana membuat hapus data. Hapus data yang dimaksud di sini adalah menghapus data registrasi. Oke, kita login dulu menggunakan email admin. Kemudian di sini ada data registrasi, kita udah buat di video sebelumnya. Nah, ini ada tombol hapus ya, ada tombol hapus. Pada saat tombol hapus ini diklik, kita maunya nanti data itu terhapus. Ya, data yang terhapus adalah data registrasi dan data syarat-syaratnya. Jadi registrasi plus syarat-syarat dari registrasi tersebut. Oke, kita langsung buka kode kita. Kita buka file registrasi index. Oke. Di registrasi index kita lihat linknya admin user hapus ya. Oke, kita buat rutenya. Berarti web.php. Kemudian ini user hapus ya. Ini salah, harusnya bukan user hapus tapi registrasi hapus ya, admin registrasi hapus. Oke, kita coba dulu linknya udah benar atau tidak. Klik, kemudian lihat di bagian URL-nya benar, baru kemudian kita lanjutkan dengan membuat rutenya ya. Rutenya copy saja. Saya copy ini dari user. Kita pastekan di sini. Namanya adalah registrasi hapus. Ada ID, kemudian registrasi. Copy aja ya, biar terhindar dari typo. Add hapus. Oke. Jadi ini linknya ya. Kita sudah berada di prefix admin registrasi hapus. Kemudian ada parameter dinamis ya. Oke, selanjutnya kita buka registrasi controller. Registrasi controller. Di sini kita buat fungsi namanya hapus. Hapus. Nah, karena dia ada nilai dinamis, ada path dinamisnya ini, ID ini, maka kita harus menambahkan parameter ID di sini. Oke. Harusnya sekarang kalau kita klik itu blank ya, udah enggak error lagi seperti ini. Nah, kemudian kita cari dulu registrasinya. Registrasi sama dengan app registrasi find or fail. Oke, ini udah selesai nih. Nah, kemudian kita mau menghapus syarat ya. Jadi maksud saya itu yang ingin kita buat adalah pada saat registrasi dihapus, otomatis syarat-syarat juga kan ikut dihapus ya. Karena syarat itu kan tidak berdiri sendiri. Syarat itu harus relasinya kan belongs to ke registrasi. Nah, menghapus syarat, kita juga harus menghapus file. Oke. Sekarang kita coba dulu mendapatkan syarat ya, syarat. Saya lupa nama relasinya, berarti kita buka dulu, kita mau lihat ini ya, relasinya kan syarat saja. Oke, ini udah benar. Nah, kemudian kita mau dapatin file ya, file dalam bentuk array, berarti syarat nama plug, kemudian nama kolom kita file to array. Oke, kita tampilin dulu nih. Dia ada dd itu fungsinya untuk menampilkan sama kayak exit ya, ditampilin kemudian langsung exit. Jadi kode di bawahnya nanti tidak dieksekusi lagi. Oke, kita F5 saja. Function name must be a string. Sorry, ini dia harus langsung
di sini seperti ini. Jadi syarat ini enggak perlu nanti. Jadi kita ngambil file dulu, ngambil file lewat apa? Lewat registrasi yang memiliki banyak syarat. Di dalam syarat itu kita ambil file saja, kemudian outputnya kita jadikan array atau array. Oke, saya sudah dapatkan nih, saya sudah mendapatkan syaratnya. Tinggal saya gunakan perintah storage delete. Oke, kenapa saya ambil dalam bentuk array? Karena untuk mendelete itu kan dia harusnya dalam bentuk array juga. Nah, kita coba saja. Saya langsung masukkan nama filenya di sini. Sebelumnya kita cek dulu nanti kan di foldernya beneran enggak terhapus ya. Saya buka foldernya dulu. Oke. Kemudian pendaftaran online, public, storage, syarat registrasi. Nah, ini kan ada 3, 6, 7 ya. Kita coba jalankan perintah ini F5. Oke, harusnya dia kurang. Berarti udah bener nih perintahnya. Oke, ini udah bener. Filenya sudah dihapus, tinggal kita hapus syaratnya kan. Data yang ada di tabel syarat. Itu gampang. Registrasi, syarat, delete. Oke, baru kemudian registrasinya kita hapus. Registrasi, delete, return back with pesan data sudah dihapus. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, kita refresh lagi, harusnya dia return back nih. Nah, yang tidak dihapus dari registrasi ini adalah mahasiswanya. Perhatikan ya, kita tidak menghapus mahasiswanya. Bagaimana caranya kalau kita mau menghapus mahasiswa? Mahasiswa itu kan tersimpan di, kita lihat dulu tabel kita kemarin. Di registrasi itu ada mahasiswa ID. Udah, kita tinggal ambil kalau kita mau menghapus data mahasiswanya juga. Nah, jadi misalnya gini. App mahasiswa where pakai find ya, find or fail. Bisa pakai find or fail, bisa ya. Mahasiswa sama dengan app mahasiswa find or fail, kemudian registrasi mahasiswa ID. Nah, bisa seperti ini. Di bawahnya baru kita letakkan mahasiswa delete. Oke. Jadi sekali dalam satu proses dia akan menghapus semua data yang terkait dengan mahasiswa tersebut, dengan registrasi tersebut. Yang pertama dia menghapus file persyaratan. Karena kalau tidak dihapus nanti jadi banyak ya. Kemudian yang kedua dia menghapus record yang ada di tabel syarat. Ini. Kemudian dia menghapus registrasinya sendiri. Oke, berikutnya baru dia menghapus data mahasiswa yang mendaftar itu. Nah, untuk menghindari terjadinya kalau dalam transaksi itu gini jadi misalnya nanti pada saat dia ngapus registrasi ternyata registrasinya error atau syaratnya error. Nah, maka kita bisa melakukan rollback ya. Nah, kita tambahkan di sini db begin transaction. Di sini kita tambahkan db commit. Jadi apabila ada salah satu yang gagal dihapus, apakah syarat gagal dihapus atau registrasi gagal dihapus, maka datanya akan di rollback ya. Jadi kalau semuanya berhasil dihapus, udah baru oke ya, baru dia commit ya. Baru dia commit. Oke, sampai sini sebenarnya
kita bisa melakukan validasi harusnya. Jadi gini, di sini kita kan registrasi ini kan misalnya sudah diproses. Kalau sudah diproses harusnya dia tidak boleh lagi dihapus. Ya, ada status ya. Saya tampilkan dulu statusnya di sini. Sampel, registrasi indeks. Nah, kita tampilkan status juga nih. Kita tampilkan. Kan kita kemarin ada status ya, ada status juga. Nanti kita lihat status pendaftarannya seperti ini. Nah, jadi yang boleh dihapus itu sebenarnya yang baru. Kalau sudah diproses ya tidak boleh, harusnya dihapus ya. Dalam sistem kan biasa seperti itu. Maka kita bisa tambahkan if di sini jika registrasi status tidak sama dengan atau sama dengan baru. Nah, baru dia dihapus seperti ini. Oke, jadi jika registrasi statusnya baru ya, baru kemudian datanya dihapus. Komitnya boleh kita masukkan di sini, begin transactionnya ini juga boleh kita masukkan di sini. Returnnya juga sama, sini kita pakai else nanti pesen nih, data tidak bisa dihapus, status data status registrasi bukan baru misalnya, contohnya seperti ini. Itu kan belum bisa kita coba nih, kenapa? Karena semua statusnya kan baru, baru. Oke, jadi untuk hapus ini macam-macam ya, sebenarnya macam-macam. Ada proses hapus, ada juga proses hapus yang dia tidak boleh dihapus kalau data yang merujuk ke tabel tersebut masih ada. Gampangnya seperti ini. Registrasi itu tidak boleh dihapus kalau di syarat masih ada data. Ya, kalau kita lihat tabel kita, misalnya kita lihat tabel syarat, tabel registrasi. Kita punya tabel registrasi ID-nya 6 misalnya. Nah, kemudian kita lihat di tabel syarat, registrasi syarat. Oh, syaratnya kebetulan kosong. Jadi kalau seandainya dia masih memiliki relasi ke sini, harusnya tidak boleh dihapus. Nah, itu tergantung proses analisis kita nanti maunya seperti apa. Kalau yang sekarang kita terapkan ini adalah pada saat dia menghapus, dia akan ngecek dulu kalau statusnya baru boleh dihapus, selain itu tidak boleh dihapus. Nah, proses hapusnya ini akan menghapus seluruh data. Ini kalau yang kita implementasikan di coding kita ini. Oke, saya rasa untuk video hapusnya saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya untuk menampilkan syarat pendaftaran. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.